Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, ihsan dan Islam, dan tentunya nikmat kesehatan yang sungguh luar biasa, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam Zoom kelas tasir pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin, karena insya Allah materi yang akan disampaikan ada di situ semuanya. Dan sebelum memulai, agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Asep Rudi. Ya. Terima kasih Hendri atas waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak akan pernah terukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melaksanakan berbagai ibadah yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibi wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tahsin, saya absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Bapak Wim. Pak Wim, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak. Gimana, udah siap nih kajian hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Niatkan di dalam hati, semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, insya Allah. Amin. Berikutnya ada Ibu Yuli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli gimana kabarnya, sehat? Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Udah siap nih kajian tahsin hari ini? Insya Allah Ustadz. Alhamdulillah ya. Niatkan di dalam hati, semata-mata kita hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya Ibu Sawitri. Nah, Ibu Sawitri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Gimana Kemarin kabarnya? absen. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sip. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu Sawitri ya. Amin. Gimana nih? Udah siap kajian tahsin hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah.
Niatkan di dalam hati semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah ya. Baik Ustadz, insya Allah. Berikutnya ada Bapak Manto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manto gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Udah siap nih? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, ada lagi? Baru 4 ya, baru 4 orang yang bergabung. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita memurojaah terlebih dahulu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tahsin pada malam ini modul apa ya? Masih ingat? Modul B. Modul B. Oke. Sebelum modul B berarti kita membahas modul A ya. Kita membahas modul A. Izin screen dulu. Ini deh. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, coba Bapak Wim, Mandi kedua. Ya Ustadz. modul A membahas tentang apa ya? Modul A tuh bana-bana Ustadz. Ya, tentang apa tuh bana-bana? Iramanya tuh Ustadz. Dua harokat. Nah, itu ya. Jadi modul A itu tentang bacaan. Modul A tentang bacaan panjang 2 harokat ya. Jadi modul A membahas bacaan panjang 2 harokat. Pak Wim, kira-kira ada berapa tanda ya bacaan panjang 2 harokat itu? Ada 7. Ada 7. Gimana cara cepat menghafalnya? 3, 2, 2. Oke, 3, 2, 2. 3-nya apa? Fathah. 3 fathah, 2 kasroh. 2 kasroh, 2 lagi Domah. Coba rincikan. 3 fathah ini apa aja? Fathah ketemu alif. Fathah ketemu alif. Kemudian Fathah ketemu alif bengkok. fathah ketemu alif bengkok. Berikutnya Fathah ketemu ya sukun. fathah ketemu iya. Kalau fathah ketemu iya jadi bunyinya ai. Fathah berdiri. Fathah berdiri Ustaz. Ya, fathah berdiri. Alhamdulillah. Kemudian 2 kasroh apa saja nih? Kasroh ketemu ya sukun. Kasroh ketemu ya sukun. Oke. Berikutnya Kasroh berdiri. kasrohnya berdiri. Berikutnya 2 dhammah. Domah ketemu wawu sukun. Dhammah ketemu waw sukun. Berikutnya Domah terbalik. dhammah terbalik. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, tanda-tanda panjang 2 harokat ini jangan sampai lupa lagi ya. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathahnya berdiri. Kemudian kasroh ketemu ya sukun, kasroh berdiri. Kemudian dhammah bertemu waw sukun dan dhammah terbalik. Cuman pada fathah bertemu alif bengkok ini ada catatan ya. Ibu Yuli, catatannya apa nih? Fathah bertemu alif bengkok.
Ada catatannya nih. Fathah bertemu alif bengkok. Ada catatan. Maksudnya Ustaz, Hmm? maksudnya kok ada catatannya? Ya, ada catatannya. Masih belum ingat. Catatannya. Kayaknya Baik. belum. Belum ingat. Oke, siap. Pak Manto. Nah, Ustaz. Oke, Pak Manto. Tanda panjang fathah bertemu alif bengkok. Ini ada catatannya, Pak. Ingat gak apa catatannya? Apa nih, Ustaz? Lupa juga. Udah, kayaknya belum pernah dengar ada catatannya Iya. gitu. Oh, gitu. Udah ada. Ibu Sawitri. Ibu Sawitri bisa berhubung. Iya, Ibu. Gimana? Pertanyaan yang sama. Fathah bertemu alif bengkok itu kan tanda panjang 2 harokat, tapi ada catatannya, Bu. Catatannya. Hmm, Nggak tahu, Ustaz. Lupa lagi. apa lagi? Oke. Maksudnya kok ada catatannya itu? Ya. Nih ya. Coba nanti yang lainnya masih ingat ya? Alhamdulillah nih, ada Pak Hartono nih yang baru bergabung lagi. Baru bergabung lagi. Ya, yang baru bergabung. Ya Ustadz, ya Ustadz. Kabarnya gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Udah siap belum? Sudah Ustadz. Ya. Oke. Pak Hartono masih ingat gak? Fathah bertemu alif bengkok itu kan tanda panjang 2 harokat ya. Ya Ustadz. Tapi ada catatannya. Apa nih? Ada catatan. Ya. Masih ingat gak? Aduh, nggak ingat Ustadz. Ingat. Oke, siap. Ustaz. Ustaz. Ya. Saya Sawitri. Apa yang ya catatannya yang alif lam itu? Bukan. Bukan. Oh, Bukan. bukan. Bukan alif lam. Oke. Alhamdulillah nih. Udah ada yang bergabung lagi. Ibu Uswatun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Uswatun sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Udah siap nih? Kajian tahsin hari ini? Insya Allah. Bolehkah bertanya? Ya Ustaz. Pertanyaannya masih sama. Fathah bertemu alif bengkok itu tanda panjang 2 harokat yang ada di Al-Quran Mushaf Indonesia. Tapi ada catatannya, Bu. Masih inget gak apa? Ada gak ya? Ada catatannya gak? Nggak ada. Pernah disampaikan belum ya? Belum. Kayaknya baru dengar ini deh Ustaz, kok ada pakai catatannya. Oh gitu? Ada ah. Ada. Coba kasih apanya Ustadz? Clue-nya kan. Artinya kira-kira apa gitu biar kering. Oh gitu. Clue-nya ketika wakof dan wasol. Oh. Ketentuannya, nah tuh, saya kasih bocoran aja. Jadi, fathah bertemu alif bengkok, ini ada catatannya. Maksudnya gimana? Jadi, fathah bertemu alif bengkok itu bisa dibaca panjang ketika kondisi wakof. Wakof. Dan dibaca pendek apa bisa bila wasol gitu? Nah, gitu catatannya itu. Oh, Jadi iya ada dulu. Nah, betul ya. Jadi Iya, catatan iya. itu fathah bertemu alif bengkok ini dibaca panjang ketika wakof gitu. Ketika wakof. Kalau ketika wasol dibaca pendek. Gitu ya. Paham ya? Nah, Ustaz. Oke, sip. Kasusnya coba kita kasus ini nih. Nah, ya. Kasus ini. Nah, ini. Tuh.
Wasayujannabul atqa. Dibaca panjang karena berhenti. Beda lagi ketika diwasol. Wasayujannabul atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ah, ya. Itu. Sekarang udah paham ya? Sekarang mah? Insya Allah paham, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Terus untuk mengkonsistenkan bacaan panjang 2 harokat, nah, supaya kita konsisten untuk membaca bacaan panjang 2 harokat, maka menggunakan pola, menggunakan rumus. Nah, kalau boleh tahu pola supaya konsisten bacaan panjang 2 harokat gimana ya bunyinya? Bana bana baununa bina bina baini buna. Bana bana baununa bina bina baini buna. Gitu. Sip, alhamdulillah. Coba baca bareng-bareng huruf ain. Huruf A ya. Huruf ain gini. Nah, 1, 2, 3. Ana auna aina aina aini auna. Ana auna aina ina aini una. Ini una. Ya, alhamdulillah ya. Barakallahu fiik. Satu huruf lagi. Huruf sya. Nah, huruf sya, shin ya. Nah, yang ada titiknya. 1, 2, 3. Shana shana shauna shina shina shaini suna. Shana shana shauna shina shina shaini suna. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, barangkali ada yang masih belum pas nih mengenai pola ini? Masih ada atau udah pas semuanya? Insyaallah. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan ada yang merasa belum pas, boleh dibacakan sendiri gitu ya. Sip, alhamdulillah. Oh iya, kita sapa lagi nih yang udah bergabung. Bapak Aminoto, Bapak Amin. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Pak Amin, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Ibu Uswatun. Oke, saya absen dulu ya biar ini. Oke. Berikutnya kita ke modul B. Nah, modul B. Modul B ini tentang bacaan panjang 4 sampai 5 harokat ya. Ustaz. Menyusun buku ini diberi judulnya Solusi Lancar Membaca ya. Mudah-mudahan ini solusi bagi kita supaya kita mempermudah membaca Al-Quran gitu ya. Jadi Tasin 1 modul B ini tentang panjang 4 sampai 5 harokat. Panjang 4 sampai 5 harokat. Coba Ibu Sawitri. Ya. Tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu ada berapa ya? Bentar. Ingat dulu ya, Ustaz. Hilap. Ingat dulu atau buka-buka itunya? Buka catatannya. Dibaca catatan. Oh. Ada 2 ya, Ustaz? Ada 2, apa saja? Mad mutasil dan mad munfasil. Kalau di catatan. Itu namanya ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya tandanya.
Tanda panjang, Tandanya tanda alis tanda alis, bertemu hamzah. bertemu hamzah. Kemudian Ibu Sawitri masih terhubung? Kayaknya gak ada suaranya ya. Oke, next deh. Bapak Manto. Pak Nah, Ustaz. Oke. Pak Manto, tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu ada berapa? Ada dua, Ustaz. Dua, apa saja nih? Hamzah bertemu alis, Ah, sama alif berharokat. Hamzah ketemu alis gitu. Hamzah bertemu tanda alis. Coba diulang. Tanda panjang 4 sampai 5 harokat ada berapa, Pak? Ada dua. Dua. Apa saja? Tanda alis, apa namanya? Tanda Bertemu hamzah. ya, bertemu hamzah. Kemudian Alif berharokat. apanya? Hamzah. Alif berharokat gini. Kok lupa Ustaz ya? Oke. Lupa, siap. Oh iya, Ibu Sawitri tadi sinyalnya jelek ya, gak apa-apa, Bu. Oke, terima kasih Pak Manto. Coba Pak Hartono deh. Pak Hartono, apakah bisa berinteraksi? Bisa, Ustadz. Siap. Pak, tanda panjang 4 sampai 5 harokat. Eh, alis bertemu hamzah. Kemudian Huruf apa itu bertemu alif gitu, Dok? Apa? Saya nggak jelas ininya. Tapi oke, nanti ketemu alif lagi di depannya. iya. Oke, terima kasih Pak Hartono. Coba minta bantuan ke Ibu Uswatun. Ya Ustaz. Tanda alis ketemu alif berharokat dan tanda alis bertemu dengan hamzah. Ya. Nah, ini ya. Jadi tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu ada dua. Yang pertama tanda alis bertemu dengan hamzah. Yang kedua, tanda alis juga bertemu dengan alif berharokat. Harakat. Nah, ini ya. Jangan sampai lupa lagi. Tanda alis bertemu dengan hamzah. Tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Adapun secara istilah, hamzah dan alif berharokat itu namanya sama. Apa? Hamzah ya. Nah, hamzah. Jadi dapat kita simpulkan penulisan hamzah ini ada dua, bentuknya seperti ini, kemudian seperti ini. Gitu ya. Jadi alif yang berharokat itu nama istilahnya adalah hamzah. Oke, berikutnya. Ibu, siapa yang belum ya? Oh, Pak Amin. Pak Amin. Ya, siap Ustadz. Pak Amin, tanda alis bertemu hamzah. Ada namanya, dikasih nama ya. Namanya masih ingat apa? Mat mutasil. Muttasil.
muttasil. Betul. Mad muttasil. Kalau yang alis bertemu alif berharokat, harokat Munfasil, mad munfasil. ya mad munfasil Munfasil. ya. Barakallahu fikum. Oke, berikutnya untuk mengukur bacaan panjang 4 sampai 5 harokat, maka menggunakan pola. Untuk polanya, coba Pak Wim masih ingat polanya? Polanya lupa Ustadz. Oke. Oh, ini ada Ibu Popon nih, udah bergabung. Assalamualaikum Bu Popon. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Mohon maaf nyimak saja. Oke, siap. Tapi sehat, Bu? Alhamdulillah, baik. Oke, siap. Coba Ibu Yuli. Ya, Ustadz. Ibu Yuli, pola untuk panjang 4 sampai 5 gimana? Ya. Ana, ana, a, ana, a, ana, ana, a, ana, a. Oke. Alhamdulillah. Berikutnya, Ibu Sawitri. Ya, Ustaz. Coba bacakan pola panjang 4 sampai 5. Bentar Ustaz, hilap deui kudang milarian heula. Ieu na. Barusan ini atau Ya. Yang ini. masih di huruf anak. Huruf ba tuh, sekarang huruf ba. Ya. Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bana ba ana ba. Ban Dua harokat. bana bana ba ana ba. Iya, A-nya panjang. Ya. Bana bana ba ana ba. Oke. Dua kali. Bana bana ba ana ba. Bana bana ba ana ba. Oke, sip. Berikutnya Bapak Manto. Nah, Ustaz. Oh, polanya Pak, huruf ba. Pak, lupa Ustaz ya. Huruf ba, masih ba aja. Ba semuanya. Bismillah. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Hartono. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Oke. Berikutnya Ibu Swatun. Bana bana ba ana ba bana bana ba ana ba. Ya. Coba sekali lagi. Panjang 4-nya ditambahin sedikit. Ana bana ba ana ba bana. A-nya 2. Bana bana ba ana ba. Bana bana ba ana ba. Sekali lagi Ibu Swatun.
Ya, I- berarti 2 kali baca ya. Oh iya. Ya. Banaba, anaba, gitu. A-nya 2. Oh, Ya, banaba, naba, anaba, gitu. ya, betul. Bagus. Banaba. Banaba, naba, anaba, Ya, alhamdulillah. Berikutnya Ibu 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 Sawitri udah ya? Sudah, Ustaz. Udah. Ibu Yuli udah belum? Udah Ustadz. Yang A tadi Ustadz. Oke. Bapak Wim. Pak Wim. Siap, Ustaz. Oh. Banaba, naba, anaba, banaba, naba, anaba, Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Amin. Pak Amin ada Pak Amin? Ya Ustaz, siap-siap Ustaz. Ya. Huruf ba saja, masih huruf ba. Bana bana ba anaba bana bana ba anaba Ya. Kalau Pak Amin ini menggunakan yang 5 harokat ya. Coba sekarang yang 4 harokatnya Pak Amin. Berarti agak dikurang sedikit. bana bana ba anaba bana bana ba anaba Oke. Sip. Jadi ini ukuran ketukannya berapa ketukan yang 4? Bapak Ibu? 4 ketukan. 4. 3 ketukan. 4 ketukan atau 3 ketukan? 3. 3 ketukan. Ya, 3 ketukan Lambat. Lambat. Oke. Kalau yang 2 harokat berapa ketukan? 1. 1 atau 2? 2. Kalau yang 2 harokat, kalau pakai ketukannya lamban berarti 2 ketukan. 2 ketukan. Kalau ketukannya cepat berarti 3 1. ketukan. 3 ketukan cepat ya. 1 ayunan. Ya, kalau pakai ayunan 1 ayunan. Kalau pakai ketukan, kalau ketukan lamban yang 2 harokat ya. Yang 2 harokat, kalau pakai ketukannya lamban berarti 2 ketukan lamban. Kalau cepat berarti 3 ketukan. Cuman yang keduanya atau yang cepat yang ketiganya ini huruf berikutnya ya. Silakan ama ama. Nah, itu yang cepat. Kalau yang lamban mah ama ma. Nah, pas emanya itu ketukan kedua gitu ya. Mau pakai 1 ketukan juga boleh, misalkan amanu amanu misalkan gitu ya. Oke. Nah, ini mengingatkan kembali mengenai tanda alis yang diwakofkan ya. Tanda alis bertemu alif berharokat yang diwakofkan. Ketika ada tanda alis bertemu dengan alif berharokat, kemudian dibacanya wakof, panjangnya berapa? 2. Ya, 2 harokat ya. Kemudian ada tanda alis, yang mana tanda alis ini berada di domah terbalik dan di huruf H.
Maka ketika berhenti hurufnya disukunkan, gitu ya, otomatis di tanda alisnya diabaikan, gitu ya. Kemudian keterangan yang ketiga mengenai tanda alis bertemu dengan hamzah. Tanda alis bertemu dengan hamzah ketika dibaca waqaf itu panjangnya 4 sampai 6 harokat ya. Jadi dibaca panjangnya 4 sampai 6 harokat. Tapi kita jalurnya mengambil yang 6 harokat. Jadi setiap tanda alis bertemu hamzah ketika berhenti maka diambil yang 6 harokat. Yakhruju minhul ma'. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kemarin kan sampai sini ya, sampai Iya, Ustaz. berapa? 43 ya. Ini latihan praktek tanpa warna tajwid. Nah, kalau boleh tahu warnanya apa ya? Kalau pakai warna, soalnya sekarang itu banyak Al-Quran tajwid warna ya. Alhamdulillah nih, ini memudahkan kita. Oleh karena itu, kita juga harus pemahamannya harus komplit ya. Nah, mengenai warna, biasanya tanda panjang hamzah tanda alis bertemu hamzah diwarnai apa ya? Biru, Ustaz. Warna biru, betul? Iya. Hamzah alis bertemu hamzah, mad muntasil biru. Betul ya. Jadi tanda alis bertemu hamzah dikasih warna biru. Kalau tanda alis bertemu alif berharokat dikasih warna Hijau. warna hijau. Oke. Sip. Nah, pembahasan sekarang tentang keterangan segini jelas ya ya? Kelihatan, Ustaz. Oke, siap. Keterangan perbedaan cara baca mad munfasil. Keterangan perbedaan cara mad munfasil atau disebut juga mad jaiz munfasil. Perbedaannya ya. Nah, mad munfasil atau mad jaiz munfasil itu tandanya ketika tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Tanda alis bertemu dengan alif yang berharokat, contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Fiha abada. Kemudian yang ini ma amar. Kemudian yang ini bima unzila. Nah, gitu ya. Ustadz, kenapa kok beda yang satu ma'amar pakai sukun, yang ketiga dibaca bima unzila, Ustadz? Oh iya, maaf. Oke, siap. Nah, ini karena pendek ya, kita baca, mau diwakafkan, mau dibaca semuanya nih. Kita baca semuanya ya. Yang jadi satu-satu. Nah, jadi fiha abadan gitu ya. Ma amaro bima unzila. Nah, kayaknya boleh deh satu orang nih yang ini. Nah, ini mengenai mad munfasil atau disebut juga mad jaiz munfasil. Oke, siap. Dimulai dari seperti biasa, Pak Wim. Ya, Ustaz. Oh, baca 3
tiga ininya. 1, 2, 3. Dibacakan. Yang mana Ustadz? Oh itu. Hmm. Fiha abada. Dibaca jelas aja deh. Ujungnya dibaca jelas aja. Oh ya. Fiha abadan. Mm-mm. Ma amara. Ulangi. Ma amara. Nah, ini ngambil yang 5 nih. Coba yang 4. Ma amara. Nah. Ma amara. Ma amara. Ma amara. Nah, gitu. Jadi paling aman nadanya lurus sih, paling aman. Iya. Berikutnya, Bima unzila. unzila. Ada bunyi engnya. Bima unzila. Oke. Nah, bunyi ang insya Allah nanti dibahasnya di tahsin 2 ya. Insya Allah di tahsin 2. Berikutnya, Ibu Yuli. Silahkan Bu Yuli. Fiha abadan. Ulangi. Jangan ragu-ragu nyebut dannya. Fiha abadan. Hmm? Ma amaro. Bima unzi. Hati-hati di-nya pendek. Oh iya, salah. Bima Langsung. Bima. Bima unzila. Sekali lagi. Bima unzila. 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 Didengarkan. Berdengungnya beberapa harokat Ustadz berdengungnya? 2 harokat. 2. Oh, 2. Nah, 2 harokat dengung ya. Bima unzila. Oke. Berikutnya Ibu Sawitri. Ya Ustaz. Yo. Fiha abadan. Hmm. Ma amaro. Ya. Bima unzila. Ya. Oke. Coba sekali lagi. Misalnya kepanjangan. Ya. Bima unzila. Ya. Berikutnya Pak Manto. Nah, Ustaz. Siapa? Pak Manto. Siapa Oh. Ustaz? Bismillah. Fiha abadan. Ma amaro. Bima unzila. Ya, Masya Allah. Berikutnya Bapak Hartono. Fiha abadan. Ma amaro. Bima unzila. Oke, sip. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Uswatun. Ya, Ustaz. Fiha abadan. Ulangi. Fiha abadan. Nah, haknya 4. Oh, ya. Fiha abadan. Fiha abadan. Ya. Ma amaro. Ulangi. Ma amaro. Bima unzila. Kang. Bima unzila. Bima unzila. Oke. Berikutnya Pak Amin. Fiha abadan. Ma amara. Mohon maaf Pak, ujung-ujungnya
agak langsung ya. Abadan, amaro, unzila. Gitu. Fiha abadan. Ma amara. Ya. Bima unzila. Iya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Udah ya semuanya ya? Udah semuanya. Oke, berikutnya. Nah, mad yang ini nih. Mad munfasil atau disebut mad jaiz munfasil menurut jalur thoriqah syatibiyah dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Jadi mad jaiz munfasil dibaca panjang 4 sampai 5 harokat itu kita mengikuti thoriqah syatibiyah ya. Thoriqah syatibiyah. Kemudian timbul pertanyaan, thoriqah itu apa? Gitu ya. Thoriqah itu jalur. Gitu ya. Thoriqah itu jalur. Jalur itu apa? Cara. Apa? Cara. Cara. Ya, bisa ya. Cara. Nah, jadi nyambung nih. Bapak Ibu, kita baca Al-Quran itu berdasarkan riwayat siapa ya? Hafaz. Riwayat Imam Hafaz. Hasan. Ya. Hafaz ngambil bacaannya dari siapa? Imam Hasim. Imam Asim, Ustaz. Imam Asim. Imam Asim. Ya, betul. Asim. Imam Asim ngambil bacaannya dari siapa? Thoriqah syatibiyah. Nah, kalau thoriqah syatibiyah itu adalah bisa disebut muridnya Imam Hafaz. Gitu ya. Nah, kita coba sebentar. Ini nih. Oke. Nah, jadi kita bacaan Al-Quran itu. Di sini belum ya, belum disampaikan ya. Udah kemarin, Ustaz. Oh, kemarin ya. Riwayat itu Imam Hafaz, terus gurunya Imam Asim. Hafaznya Imam Hafaz. Nah, gini ya. Kita menggunakan bacaannya itu riwayat Imam Hafaz. Imam Hafaz. Kemudian ngambil bacaan dari Imam Asim. Nah, Imam Asim ya. Ini Imam Asim. Kemudian Imam Asim ngambil bacaannya dari Abu Abdurrahman As-Sulami ya. Abu Abdurrahman As-Sulami. As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil bacaannya dari 4 sahabat. Nah, 4 sahabat itu bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Bukan. Beda ya, Ustaz? Ya, beda lagi. Itu mah apa? Khulafaur Rasyidin. Oh, beda ya, Ustaz, kayak gitu. Ya. Dari 4 sahabat, siapa Ustaz? Pertama Ustaz Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Kemudian Thalib. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Kemudian Zaid bin Thabit. Zaid. Zaid.
Zaid bin Thabit, Oh, kemudian Zaid bin Sabit. ya Abdullah bin Mas'ud. Hmm. Gitu ya, Abdullah bin Abdullah Mas'ud. bin Mas'ud. Ya. Kemudian 4 sahabat ini mengambil bacaannya dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. ya. Nah, dari Imam Hafaz ini, Imam Hafaz memiliki banyak murid ya, memiliki banyak murid. Kemudian ada beberapa yang diambil. Kalau ini mah apa ya? Yang dipercaya mungkin gitu ya. Jadi ada 2 murid yang paling dipercaya, namanya Syatibiyah. Nah, dari Imam Hafaz ini banyak jalur ya, banyak jalur, memiliki banyak murid, dan yang diambil ada dua jalur, yakni Syatibiyah, kemudian Thayyibatun Nasr. Ya, Syatibiyah dan Thayyibatun Nasr. Kemudian Tanya, Ustaz. ya, Pak Amin. Yang dimaksud 10 ahli qiraat itu masuk yang mana, Ustaz? Beda lagi. Ya. Nah, kalau Imam Hafaz ini salah satunya, salah satu Imam Asim. Dari 10 ahli qiraat. Ya, betul. Dari 10 ahli qiraat. Jadi Imam qiraah itu kalau ada yang jalur 7 disebut dengan qiraatus sab'ah. Jadi 7 imam qiraah. 7 imam qiraah. Setiap kemudian memiliki 2 murid, muridnya itu Hafaz dan Syu'bah. Syu'bah ya, Syu'bah. Nah, jadi Imam Hafaz ini memiliki 2 murid, Hafaz dan Syu'bah. Kemudian yang paling bacaannya paling banyak digunakan yakni Imam Hafaz ya. Terutama di Indonesia, baca Al-Qur'annya banyak menggunakan Imam Hafaz. Kenapa demikian? Karena mudah diikuti begitu ya. Nah, ini namanya, kalau ini Imam Asim namanya Imam Qiraah. Nah, kalau Hafaz itu namanya riwayah ya, riwayah. Kemudian kalau jalur dari murid-muridnya Imam Hafaz itu disebut dengan thoriqoh namanya. Gitu ya, thoriqoh. Nah, kita kembali lanjutkan ke sini. Nah, mad munfasil atau mad jaiz munfasil menurut jalur thoriqoh Syatibiyah dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Gitu ya. Jadi ini dibaca panjangnya 4 sampai 5 harokat. Tapi untuk memudahkan kita mengetuknya, mengukur ketukannya, kita ambil yang 4 harokat. Gitu ya. Coba sekarang dibuka mikrofonnya semuanya. Saya sekali, Bapak Ibu sekali ya. Nah, ini kita baca ketika wakof. Wakof itu apa, Bapak Ibu? Berhenti. Nah, ketika berhenti, ini menjadi bunyi apa? Muthaharah. Muthaharah. Menjadi H besar ya. Ini menjadi H besar yang sukun. Kemudian yang ini panjangnya menjadi berapa? Yang loh? 1. 2. 2. Terus 1, 2. 2. 1. Yang ini udah belum ya? Udah ya? Belum. Udah di surah Al-Fatihah, Pak, Ibu. Jadi ketika bacaan panjang 2 harokat bertemu huruf yang disukunkan, maka panjangnya
Boleh 2, Boleh 4. 6. Begitu ya. Tapi kita ambil yang pertengahan 4. Jadi ketika berhenti itu, maka huruf hi ini harus disukunkan, huruf hi ini. Otomatis tanda panjang ini, tanda panjang 2 harokat, fathah berdiri, bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti. Nah, disukunkannya dari segi bacaan ya, jangan sampai ambil tip ek dulu, ditip eken dulu ya, disukunkan enggak ya. Ini mah dari segi bacaan doang. Tulisannya tetap gitu, tapi dari segi bacaannya hi ini jadi sukun karena waqaf. Kemudian ini juga sama. A ini dibaca panjang, boleh 2, 4, 6. Kita ambil yang 4 ya. Kenapa demikian? Karena ada tanda panjang 2 harokat bertemu huruf yang disukunkan. Mana huruf yang disukunkannya? Ni. Kenapa disukunkan? Karena berhenti. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita praktek. Saya baca 2 kali, kemudian Bapak Ibu juga sama dibaca 2 kali ya. Walahum fiha azwajun mutahharah. Walahum fiha azwajun mutahharah. 1, 2, 3. Walahum fiha azwajum mutahharah. Walahum fiha Fiha azwajum mutahharah. Ya. Oke. Berikutnya baris yang kedua. Mending satu-satu lagi deh. Bapak Wim. Coba diulang Pak Wim. Yang mana Ustaz? Yang pertama walahum. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dikit lagi bunyi aznya. Az pakai jet. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ibu Yuli. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ini jum. Ditahan dulu jumnya ya. Jum. Walahum fiha azwajum mutahharah. Oke. Ini jangan ragu-ragu ya nyebutin aznya. Pakai jet aja. Az. Jadi ada bunyi. Berikutnya Ibu Sawitri. Ya. Tuh. Walahum fiha azwajum mutahharah. Oke. Berikutnya Bapak Manto. Nah, Ustaz. Tuh. Walahum fiha azwajum mutahharah. Oke. Berikutnya Ibu Uswatun. Ibu Uswatun suaranya kurang kedengeran. Kurang keras. Sekarang kedengeran. Oke, sekali lagi. Walahum fiha Haknya kurang panjang ya. walahum fiha azwajum
Walahum fiha azwajum Kak, ulang Bu Uswatun. dan ini apa? Tanda alisnya. Ya. Lahum fiha. Walahum. Ya. Coba diulang. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Nah, ini jangan kelewat nih. Wa ini panjangnya berapa? 2. 2. Ya, 2 ya. Azwajum gitu. Ulang, Bu. Walahum fiha azwajum mutahharah. Oke, alhamdulillah. Berikutnya Bapak Hartono. Walahum fiha azwajum mutahharah. Oke, sip. Alhamdulillah. Siapa yang belum? Udah ya semuanya ya? Pak Amin. Pak Amin belum. Pak Amin? Ada Pak Amin? Siap, siap Ustaz. Oke. Walahum fiha azwajum mutahharah. Mutahharah. Diulang sekali lagi. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, mengenai ini yang dikasih warna hijau, ini belum dibahas ya. Ini pembahasan khususnya ada di Tasin 2 nanti. Tapi sebagai apa? Pembuka gitu ya. Setiap mim yang ada tasydidnya itu harus ditahan atau didengungkan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian hati-hati nih, pembacaan bunyi mim mati kemudian depannya huruf fa, hati-hati kurang sempurna. Jangan sampai walahum fa hum fa gitu ya. Tidak boleh. Sempurnakan dulu. Walahum fi jangan sampai walahum fi jadi fi. Harusnya kan fi. Nah, ya. Oke. Soalnya di dalam kitab Tuhfatul Atfal, hati-hati pengucapan mim ini ketika depannya huruf wawu dan huruf fa. Gitu ya. Hati-hati kurang sempurna. Soalnya huruf mim kan keluarnya dari 2 bibir, ma, mi, mu. Ketika bertemu wawu dan fa, wawu fa juga sama. Kalau fa kan bibir bawah bagian dalam dengan ujung gigi. Kalau wa 2 bibir ya, huruf wawu keluar dari 2 bibir. Jangan sampai ketika mim mati bertemu huruf fa dan wawu kurang jelas bunyi emnya. Jangan sampai walahum fi gitu ya. Walahum wa. Nah, tidak boleh. Oke, sip. Berikutnya baris yang kedua. Nah, sekarang coba langsung saja saya 2 kali, kemudian langsung diulang sama Pak Wim. Apa nanti sama saya di ini deh, di absen ya. Di absen. Coba simak, saya baca 2 kali. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Sekali lagi.
ar-ru'ba bima asyraku billah. Oke. Bu Yuli. Ar-ru'ba bima asyriku billah. Nah, bukan asyri ya. Asyro. Roku. Ar-ru'ba bima asyraku billah. nya panjang. Oh, asroku ya. Hmm. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Maafik Berikutnya barakallah. Pamanto. Pamanto ada. Oke, next. Ibu Sawitri. Ya, Ustaz. Ah, Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya. Berikutnya Pak Hartono. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Oke. Ibu Uswatun. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Diulang. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya, billah. Sekali lagi, yo. Diulang. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Billah. Lahnya 4 ya. 4 harokat, Ustaz. Ya, 4 harokat. Kenapa 4 harokat? Bu Uswatun masih ingat tadi? Iya, Apa? itu apa? Karena berhenti. Oh iya, karena berhenti. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ku-nya panjang. Ku asyraku. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Berikutnya yang belum Pak Amin. Ya, siap. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Sekali lagi. Ar-ru'ba bima Ar-ru'ba. Ar-ru'ba bima. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya. Sudah semuanya ya? Ada yang belum? Ana Ustaz. Pak Manto Ustaz. Oh, Pak Manto. Oke, oh iya tadi nggak ada ya. Yo, sekarang. Bismillah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Sedikit lagi bunyi ashnya. Ash. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya. Berikutnya kolom ketiga. Wa ma
أصابكم يوم التقى الجمعان وما أصابكم يوم التقى الجمعان. Pak Wim, dibaca 2 kali, Pak Wim. Pak Wim ada gitu, Pak Wim? Lagi di mute sepertinya Ustadz. Oh gitu. Ya Ustadz. Nah, Yo Pak, baris yang ketiga seperti Wa biasa. ma asabakum yaumal taqal jam'an. Oke, satu kali lagi. Lagi Ustadz. Ya, lagi. Udah. Lagi, 2 kali, 2 kali. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya, Ibu Yuli. wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Ya. Berikutnya, Ibu Sawitri. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Ya. Berikutnya, Pak Manto. Paham Ustaz. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. 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 Ya, kalau mau Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. ya. Berikutnya, Ibu Puspatun. Nah, suaranya Bu kurang jelas. Diulang. Nah. Halo? Halo. Oke. Tadi teh siapa ya? Bu Yuli, Udah Ustadz. Ibu Uswatun. layarnya nggak ada ya? Ada. Oh, Ada. Ada. Oke, siap. Saya belum Ustaz. Siapa Pak? Hartono. Ya, Pak Hartono silahkan.
Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Ya. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Berikutnya Pak Amin. Wa ma taqal Wa ma aso, Pak, yang aso. bisa dibesarkan sedikit Ustaz. Oh iya, siap. Begini, cukup? Ya, boleh. Ya. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Ya, alhamdulillah. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Siapa yang belum? Udah ya? Udah. Oke. Berikutnya, nah ini. Mad munfasil, mad jaiz munfasil menurut Thariqah Thayyibah An-Nasr dari Ibnu Jazari dibaca panjang 2 harokat ya. Jadi berdasarkan Thariqah Thayyibah An-Nasr, tanda alis bertemu alif berharokat itu dibaca panjang 2 harokat gitu ya. Nah, sebagai praktek boleh kita praktekkan ya. Contoh misalkan walahum fiha azwajun mutahharah ar-ru'ba bima asyraku billah wa ma asabakum yawmal taqal jam'an. Nah, gitu ya. Jadi kalau menurut Thayyibah An-Nasr, mad jaiz munfasil itu dibaca panjangnya 2 harokat. Begitu ya. Alhamdulillah. Coba deh praktekkan nih, nyobain ya. Yang haknya dibaca panjang 2 harokat. Dari seperti biasa, Pak Wim. Siap, Ustaz. Walahum fiha ajwajum mutahharah. Hati-hati. Aznya az. Walahum fiha ajwajum mutahharah. Mutahharah. Hak besar. Mutahharah. Mutahharah. Kan? Mutah. Mutahharah. Mutahharah. Oke. Terus bawahnya? Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ya, terus. Lagi, Ustaz. Lagi bawahnya. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Ulangi. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Jam'an. Oke. Berikutnya Ibu Yuli. Walahum fiha azwajum mutahharah. Coba diulang. Walahum fiha azwajum mutahharah. Terus Ar-ru'ba bima asyraku billah. dimakan 2 ya, samain denganku.
bima asyraku billah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Cukup 2. Billah. Yang maknya. Ar-ru'ba bima Ar-ru'ba bima Kan ini ngambil Thoibah An-Nasr panjang 2 harokat. Tadi udah 2 tangan ya Ustadz. Ya udah itu lagi ya. Kepanjangan, Bu. Oh gitu ya Ustadz ya. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Nah, kalau kupas, kalau bima tadi kepanjangan. Coba sekali lagi. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Oke. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Ya. Sip, alhamdulillah. Berikutnya Ibu Sawitri. Ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Diulang. Wa ma aso. Wa ma asabakum Maknya kelebihan. Kan ngambil yang 2. Wa ma Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Berikutnya Pak Manto. Nah, Ustaz. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ar-ru'ba bima asraku billah. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'an. Ya. Berikutnya Ibu Uswatun. Walahum fiha azwajum mutahharah. Azwajum didengungkan. Walahum fiha azwajum mutahharah. Azwajum Asraku billah. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Ya. Berikutnya Pak Hartono. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Ya. Berikutnya Pak Amin. Walahum fiha azwajum mutahharah. Ar-ru'ba bima asyraku billah. Ulang. Ar-ru. Dibesarkan sedikit Ustaz. Oh, oke, siap. Coba ulang Pak. Yang tengah. Ar-ru'ba bima
asyraku billah wa ma asabakum yawmal taqal jam'an Ulang. Wama wa ma asabakum yawmal taqal jam'an. ya. Alhamdulillah. Yang belum ada yang belum? Sudah ya semuanya. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Nah, jadi mengenai majaiz munfasil ini ada dua cara baca ya. Kalau mengikuti jalurnya thoriqah syatibiyah itu di 4 sampai 5 harokat, atau kita ambil yang 4 ya. Kemudian yang kedua, menurut jalur thoriqah thayyibatun nasr, tanda alis bertemu alif berharokat dibaca panjang 2 harokat ya. Ini sama dengan mad tabi'i atau mad asli ya. Izin bertanya Ustadz, Boleh. perbedaan panjang antara dua thoriqah ini untuk maknanya bagaimana Ustadz? Maknanya tidak berubah, Maknanya tidak berubah. tidak berubah. Katanya kalau panjang pendeknya itu juga mempengaruhi makna Ustadz. Nah, batasnya 2 harokat batasnya. Batas panjang 2 harokat. Jadi kalau 2 harokat panjang menjadi 4 itu tidak berubah makna. Yang merubah makna itu yang pendek jadi panjang atau yang panjang jadi pendek itu merubah makna. Oh, jadi ada batasnya. Jadi batasnya panjang 2 harokat. Jadi mau ikut mana aja boleh Ustadz ya? Boleh. Tapi harus konsisten. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan baca hari ini, misalkan hari ini baca, Bapak baca majaiz munfasilnya atau alis bertemu alif berharokatnya baca 2 harokat. Maka setiap tanda alis ketemu alif berharokat panjangnya 2 terus. Iya. Ya. Kadang kalau hafalan kan suka lupa panjang pendeknya Ustadz. Ya. Nggak masalah Ustadz ya? Nggak masalah. Ya. Gitu. Baik, makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Tapi kebanyakan menggunakannya thoriqah syatibiyah. Ya, kebanyakan menggunakannya thoriqah syatibiyah yang panjangnya 4 sampai 5 harokat. Begitu. Ada yang lain? Yang belum dipahami? Ada gak? Paham ya? Ibu Yuli gimana Bu Yuli? Insya Allah Ustadz, udah paham Ustadz. Alhamdulillah. Oke, saya simpulkan ya. Jadi tanda panjang 4 sampai 5 harokat itu tandanya ada 2. Yang pertama tanda alis bertemu dengan hamzah, namanya mad muttasil. Kemudian yang kedua tanda alis bertemu alif berharokat, namanya mad Munfasil. munfasil ya. Namanya mad munfasil. Kedua ini dibaca panjang 4 sampai 5 itu berdasarkan thoriqahnya syatibiyah. Syatibiyah ya. Ini yang paling banyak digunakan thoriqah syatibiyah, panjangnya 4 ya. 4 sampai 5 harokat. Jadi mad muttasil sama munfasil disamakan panjangnya. Tapi kalau jalur thayyibah an-nasr, tanda alis bertemu alif berharokat ini dibaca panjangnya 2 harokat.
Kemudian tadi kata Pak Wim, apakah bisa merubah makna? Nah, kalau misalkan masih panjang, itu tidak merubah makna. Ya, yang merubah makna itu yang asalnya pendek jadi panjang. Atau sebaliknya, yang panjang menjadi pendek. Kalau panjangnya kepanjangan atau panjangnya kurang, itu tidak merubah makna. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mungkin itu untuk pertemuan hari ini ya. Alhamdulillah hari ini sampai halaman 44. Gimana Bapak Ibu, cukup? Cukup Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Ustaz. Pak ya. Berikutnya saya kembalikan ke Henry. Henry silahkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Asep atas ilmu yang telah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita, dan dengan pertamanya ilmu pada malam hari ini mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk belajar membaca Al-Qur'annya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita semuanya sudah berada di akhir acara Zoom Kelas Taslim pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Asep. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan juga, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz Asep bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, saya Henry mewakili tim Sobat Ngaji. Mohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga apabila selama penyelenggaraan kelas taslim pada malam hari ini ada beberapa kendala, mohon dimaafkan. Saya Henry pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat. Izin untuk saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.